Halo semuanya, salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Tessa Manurung, NIM 121400088, Prodi Teknik Telekomunikasi. Saya dari kelompok 8, Sistem Mikroprosesor. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat percobaan modul 2, yaitu menggunakan interrupt dalam microcontroller. Oke, jadi sebelumnya kita siapkan alat atau komponen yang dibutuhkan seperti laptop, kemudian software CVAVR dan juga Proteus. Oke, baiklah. Pada percobaan A, kita menggunakan interrupt atau satu interrupt. Oke, jadi pertama kita buka softwarenya. Nah, untuk codingannya tinggal mengikuti perintah dari modul dan juga arahan dari Asprak saat melakukan praktikum. Oke, jadi ini dia codingannya, di mana pada interupsi 0 ini, ya, port C-nya itu 0B10101010 dengan delay sebesar 1000 milisecond. Kemudian juga nanti port C-nya 0B11111111 dengan delay 1000 milisecond. Oke, kemudian codingan ini kita compile. Oke, kemudian di build all. Setelah itu kita buka Proteus 8. Nah, di sini saya juga sudah membuat rangkaiannya. Nah, jadi pada rangkaian percobaan pertama ini, di sini buton sebagai tombol interupsi, kemudian LED sebagai display, dan juga Atmega 8535 sebagai microcontroller. Oke, kemudian ini kita klik microcontrollernya, kita pilih file codingan yang sudah di-save tadi. Di sini saya save dengan PIC1. Open, klik OK. Kemudian kita run. Nah, ini adalah kondisi awal rangkaian sebelum tombol ditekan. Oke. Oh ya, jadi pada percobaan kita yang pertama ini, mode interupsinya itu adalah failing edge. Oke, failing edge. Jadi saat tombol IS1 ini belum ditekan, maka kondisinya seperti ini. Jika dibaca dari atas, 00001111. Lampu yang berwarna kuning itu menandakan bernilai high, bernilai 1. Sedangkan yang berwarna hitam ini low atau bernilai 0. Kemudian ketika buton ini ditekan dan ditahan, oke, kita tunggu perubahannya selama 1000 milisecond delay-nya. Ya, ternyata tidak ada perubahan. Ini artinya saat tombol IS1 ditekan dan ditahan, hasilnya itu adalah 00001111. Oke, ketika tombol dilepas, nah kondisinya adalah seperti ini, 01010101. Nah, ini dia setelah delay 1000 milisecond, hasilnya juga semua LED-nya menyala 11111111. Jadi rangkaian ini atau codingannya sudah benar karena sesuai dengan output atau output yang diinginkan itu sesuai dengan input yang dimasukkan tadi. Jadi itu dia percobaan pada mode interupsi failing edge. Selanjutnya, untuk codingan pada mode interrupt low level masih sama seperti sebelumnya, cuman sebelum membuat codingannya pada new project, kita ubah dulu di eksternal IRQ-nya itu, modenya itu jadi low level, kemudian port C sebagai output. Nah, setelah codingannya telah selesai diketik, nah saatnya kita compile seperti biasa. Setelah di-compile, klik OK, terus dipilih lagi untuk build all. Setelah itu, kita buka Proteus 8. Nah, jadi di sini rangkaiannya masih sama seperti rangkaian sebelumnya.
hanya berbeda di ketika membuat project baru tadi. Nah, di sini rangkaiannya sudah dibuat ya. Nah, setelah itu kita klik 2 kali microcontrollernya, terus kita pilih file yang sudah kita simpan. Nah, dalam kasus ini modenya adalah low level. Oke, kita open, terus kita oke-kan lagi. Nah, ini dia kondisi, oh ya jangan lupa di play dulu. Nah, ini dia kondisi dari rangkaian ya, ketika tombol atau buttonnya belum ditekan gitu. Jadi LED-nya itu berupa seperti pada layar ini, yaitu 0000 1111 gitu. Mungkin kita bertanya-tanya 0 itu apa ya, 1 itu apa ya. Jadi 0 itu menunjukkan low dan 1 itu menunjukkan high gitu. Oke. Nah, jadi hasilnya itu 00001111. Oke, jadi ketika butonnya ditekan dan ditahan, ya kita tunggu dulu beberapa saat selama delay 1000 milisecond. Oke, jadi tidak terjadi apa-apa ya. Jadi hasilnya itu tetap atau sama seperti keadaan sebelum butonnya ditekan. Gitu. Nah, sekarang kita lepas butonnya ya, dan inilah yang muncul di mana LED-nya itu 01010101. Low high, low high, low high, low high. Oke, kita tunggu beberapa saat lagi, delay 1000 milisecond. Nah, ini dia nih. LED-nya menyala semua atau bernilai 111111. Jadi ini outputnya sesuai ya dengan codingan yang telah dibuat sebelumnya. Dia terpenuhi. Oke, selanjutnya kita masuk ke rangkaian B, yaitu kita menggunakan 3 interrupt secara bersamaan atau 3 interrupt sekaligus ya. Oke, jadi ini dia codingannya. Di sini mode interrupt yang digunakan adalah filling edge ya. Di sini filling edge. Kemudian kita klik project, compile, kemudian build all. Oke. Setelah itu kita buka Proteus 8. Kemudian open project. Nah, jadi di sini rangkaiannya hampir mirip seperti rangkaian sebelumnya, namun ada penambahan ya pada pin 3 dan pin 17. Oke, kita tunggu bentar. Nah, di sini rangkaian pin 3 dan pin 17 itu disambungkan. Oke, setelah itu kita klik microcontrollernya, kita pilih file yang udah kita save tadi. Oke, kemudian di run. Oke, jadi ini keadaan LED sebelum button ini diklik ya teman-teman. Jadi dia bernilai 00001111, low 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 low, high 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 high. Oke, kemudian ketika buttonnya ini ditekan dan ditahan. Oke, kita tunggu selama delay 1000 milisecond. Dan ternyata tidak ada perubahan ya teman-teman ya. Jadi dia masih tetap sama. Nah, setelah kita lepas, keadaan LED-nya seperti ini. 0101 0101 atau low high low high low high low high. Kemudian kita tunggu beberapa saat selama delay 1000 milisecond. Nah, ini dia. LED-nya berubah menjadi high semua atau bernilai 1 semua. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membuat mode interrupt satu lagi ya. Oke, jadi selanjutnya kita compile.
kemudian kita build all. Nah, setelah itu kita buka kembali Proteus-nya. Seperti sebelumnya, pin 3 disambungkan dengan pin 17. Nah, setelah itu, ini kita klik, filenya diganti dengan R3. Kita oke kan, dan di play. Nah, ini dia kondisinya saat button belum ditekan, yaitu 00001111. Setelah buttonnya diklik dan ditekan, ya, kita tunggu delay selama 1000 milidetik. Hasilnya masih sama ya, yaitu 00001111. Nah, ketika dilepaskan, nah ini dia hasilnya, LED-nya berubah menjadi 01010101. Oke, kita tunggu selang atau delay 1000 milisecond. Nah, LED-nya berubah menjadi high semua atau bernilai 11111. Kalau dilihat-lihat ternyata percobaan kita ini sama semua ya teman-teman ketika diuji coba, baik percobaan A maupun percobaan B, dan baik metode low level, folding level, dan juga rising level. Oke, demikian teman-teman. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.